Mana mungkin Satria Buana rela kalah dari Erika Buana. Malam itu, dia membawa ayahnya Melvin Buana untuk mencari Lasmi Buana. Nenek, Erika bisa memenangkan kontrak dari keluarga Wibowo kali ini benar-benar karena beruntung. Tapi Anda lebih tahu dari kami. Lagi pula, dia baru saja lulus dari universitas dan tidak akrab dengan banyak bisnis perusahaan. Apa Anda bisa tenang menyerahkan proyek sebesar itu padanya? Melvin berkata, Bu, Erika hanya seorang gadis, kemampuan apa yang bisa dia miliki? Aku pikir Satria benar. Anda harus mempertimbangkannya untuk kebaikan semua orang. Lasmi mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa maksudmu? Satria berkata, Nenek, Anda sudah melihat bagaimana Alex melawanku hari ini. Tidak peduli seberapa mampu Erika, dia juga orang luar. Dia adalah istri Alex. Jika Anda benar-benar ingin semua proyek ditangani olehnya, apa Anda tidak takut properti keluarga Buana menjadi milik keluarga Gunawan? Pernyataan Satria sangat kuat, seketika menyentuh isi hati Lasmi. Dia memang tidak mempercayai Erika, tetapi kontrak didapatkan oleh Erika, jadi dia tidak dapat mengingkari janji. Satria, tidakkah kamu berpikir terlalu banyak? Alex memang sangat menyebalkan, dan dia juga hanya sampah yang mengandalkan keluarga Buana. Aku sudah lama ingin mengusirnya dari keluarga Buana, tetapi kakekmu meninggalkan kata terakhir sebelum meninggal, kecuali dia sendiri yang mengajukan cerai. Sejauh yang aku tahu, Erika tidak ada hubungan dengannya, dan keluarga mereka juga ingin menceraikan Alex. Bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan Alex untuk mengambil alih perusahaan? Satria berkata, Nenek, Anda terlalu baik. Siapa yang bisa menjamin bahwa Erika tidak akan dirayu oleh Alex? Proyek ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Buana kita. Contohnya, Alex menghasut Erika untuk mengurangi bahan. Jika ada masalah dengan kualitas dalam proyek tersebut, sudah terlambat untuk menyesalinya di kemudian hari. Ekspresi wajah Lasmi semakin serius, kata-kata Satria terbukti berguna. Dia sangat takut Alex dan Erika akan bekerja sama untuk merebut properti keluarga Buana. Dia sedikit menyesal, dia seharusnya tidak memberikan proyek sebesar itu kepada Erika. Meskipun dia tidak setuju untuk membiarkan Erika menjadi general manager, tetapi sebagai mitra langsung dengan proyek keluarga Wibowo, Erika otomatis akan memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga Wibowo, reputasi serta koneksinya akan segera melampaui Satria. Meskipun Alex tampaknya malas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi semakin begitu, semakin besar kemungkinan dia menjadi serakah. Ketika Erika menjadi lebih hebat, dia pasti akan menghasut istrinya untuk lepas dari kendali keluarga. Pada saat itu akan sulit untuk menghentikannya. Satria memandang wajah Lasmi, melihat bahwa Lasmi tergoda, dia kemudian mengambil beberapa foto dari tas kulit yang dibawanya. Nenek, aku tidak setuju Anda menyerahkan proyek itu kepada Erika, bukan hanya karena alasan ini. Setelah melihat foto-foto ini, Anda akan mengerti mengapa aku sangat menentangnya. Lasmi sangat terkejut melihat foto-foto yang diberikan Satria. Dalam foto tersebut, seorang pria dan seorang wanita berpelukan mesra di tepi danau. Wanita tersebut adalah Erika, namun pria tersebut bukanlah Alex. Dari samping, pria itu agak mirip dengan Yuda Wibowo dari kantor cabang Wibowo Group. Tidak peduli siapa pria ini, Erika adalah seorang wanita yang sudah menikah, tapi malah merayu pria lain dan berkencan di tepi danau. Dia tidak hanya berselingkuh dari Alex, tetapi juga mempermalukan keluarga Buana. Satria berkata, Nenek, orang-orang di kota Jakarta sekarang mempertanyakan mengapa Erika bisa berhasil memenangkan proyek keluarga Wibowo. Foto-foto ini aku dapat dari beberapa teman orang dalam. Setelah melihat foto-foto itu,
aku yakin semua orang tahu bagaimana Erika memenangkan proyek Teluk Indah. Lasmi marah hingga gemetaran, tak kusangka Erika adalah orang seperti itu, ini sungguh mempermalukan nama keluarga Buana. Aku tidak akan mau menerima proyek yang didapatkan dengan cara seperti ini. Aku akan segera mengeluarkan keluarga mereka dari keluarga Buana. Proyek keluarga Wibowo juga tidak dibutuhkan lagi. Satria diam-diam senang, dia menghabiskan banyak uang untuk meminta teman sekolahnya yang membuka percetakan untuk memalsukan foto ini. Tujuannya adalah untuk memfitnah Erika. Sekarang tujuannya tercapai, Satria berpura-pura menjadi orang baik, Nenek. Menurutku, Anda jangan terlalu marah dulu. Nenek, proyek ini sulit didapat. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Demi memenangkan proyek ini, Erika tak segan-segan merayu Yuda dengan tubuhnya. Meski cara ini tidak benar, tapi bagaimanapun juga, dia melakukan semua ini untuk keluarga Buana. Kenapa tidak? Lasmi bertanya, Satria, apa maksudmu? Satria berkata, kita masih harus terus bekerja sama dengan keluarga Wibowo untuk proyek tersebut. Namun, Erika tidak boleh bertanggung jawab atas proyek itu. Pertama, kita dapat memutuskan hubungan antara dia dan Yuda. Kedua, seperti yang aku katakan sebelumnya, untuk mencegah Erika dan Alex merebut milik keluarga Buana. Bagaimanapun, Erika tidak bisa diandalkan. Tanpa foto-foto ini, Lasmi tidak bisa mengambil keputusan. Sekarang dengan adanya bukti, dia tidak punya pilihan selain mengambil keputusan. Erika sedang merayakan pencapaiannya di rumah. Tiba-tiba ponselnya berdering, terdengar suara datar dari Lasmi, Erika. Datanglah ke tempatku sekarang juga, ada hal yang penting. Erika tidak tahu apa yang terjadi, Bu, Nenek memintaku untuk ke tempatnya, katanya ada hal penting. Saras berkata, Nenek pasti merasa bahwa hadiahnya tidak cukup, dan dia ingin memberimu sesuatu yang lain. Kudengar dia memiliki sepasang gelang yang mahal, mungkinkah dia ingin memberimu satu? Erika berkata, jangan pikirkan itu. Aku akan pergi melihatnya. Kalian bisa makan dulu, tidak perlu menungguku. Alex berkata, Erika, biarkan aku menemanimu. Erika berkata, tidak perlu. Kamu masih harus menemani ayah minum di rumah. Erika pergi ke rumah tua keluarga Buana sendirian. Selama sekitar setengah jam, Alex dan Ferdi sedang berbicara dengan asyiknya sembari meminum anggur. Begitu pintu terbuka, Erika kembali. Melihat wajahnya yang pucat, juga bekas air mata yang masih tersisa di wajahnya, Alex bergegas berdiri, Erika, apa yang terjadi? Saras juga bertanya dengan heran, Nak, siapa yang menindasmu? Erika mengertakkan gigi dan meletakkan beberapa foto di tangannya di atas meja, seseorang menjebakku. Alex, Saras, dan Ferdi semuanya marah setelah melihat foto-foto ini. Saras marah, siapa yang begitu jahat? Alex berkata, Erika, foto ini pasti palsu. Aku percaya kamu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ferdi berkata, Erika, siapa yang melakukannya, aku akan menghajarnya. Erika berkata, Nenek mengatakan foto-foto ini tersebar di dunia bisnis. Dia memintaku untuk merenungkannya dan tidak perlu mengurus masalah perusahaan untuk sementara waktu. Saras menepuk meja dengan marah, Lasmi sungguh tidak masuk akal, bagaimana dia bisa percaya dengan foto-foto yang tidak jelas asal-usulnya. Ini pasti kerjaan si brengsek Satria. Ferdi, ayo kita pergi untuk merundingkan masalah ini dengan Satria. Ferdi berkata, Saras, Nenek sedang marah sekarang, apa gunanya mencari Satria? Kuncinya adalah punya bukti dan lihat siapa yang mengambil foto-foto ini.
Saras memarahi, dasar sampah. Apa kita akan berdiam diri saat putri kita ditindas begini? Sudah berapa kali Satria menindas kita berulang kali? Pertama mengurangi dividen kita, lalu sekarang dia tiba-tiba merebut kontrak yang kita menangkan.